Bu Neni. Waalaikumsalam, Bu Lia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Dengan Bu Lia? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, baik Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya Bu kepada Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Bu Lia. Assalamualaikum, nama saya Lia Emilia SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok. Saya bertugas di SDN Kalibaru 1. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Krisnawati Anggraini SPD. Saya guru kelas 6 SD Negeri Kalibaru 1. Dan kebetulan dalam kesempatan ini saya mendapat kepercayaan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu dalam dan mendapat kepercayaan mewakili beliau yang sedang kurang sehat untuk menemani Bu Lia dalam menunaikan tugasnya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok dari SD Negeri Kalibaru 1. Baik, terima kasih Ibu. Kita langsung saja ya Bu berbincang-bincang. Pada kesempatan kali ini Bu, saya ingin belajar banyak dari Ibu terkait dengan pengalaman-pengalaman Ibu sebagai waka kurikulum. Tentunya Ibu sudah banyak pengalaman dalam hal pengambilan keputusan ya Bu ya. Nah, apakah Ibu pernah dihadapkan pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Lalu bagaimana biasanya Ibu dapat mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika ataupun mana yang termasuk rujukan moral Ibu? Baik, pertanyaannya sangat hal baru ya, terus terang Bu Lia, hal baru untuk saya secara pribadi. Kita bekerja dalam instansi pendidikan, tentunya sangat banyak sekali situasi atau permasalahan yang kita hadapi, dan kita harus bisa mengidentifikasi apakah termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Untuk bisa mengidentifikasi permasalahan atau situasi tersebut, kita mengacu kepada pengertiannya dulu ya Bu Lia ya. Dilema etika itu suatu situasi yang dihadapkan pada seorang dalam pengambilan keputusan pada saat adanya nilai-nilai yang benar namun benar. Sedangkan rujukan moral itu adalah situasi di mana seseorang mengambil keputusan yang dihadapi adalah nilai-nilai yang antara yang benar dan salah. Nah, untuk secara saya pribadi untuk mengidentifikasi situasi atau permasalahan yang kita hadapi, mengacu kepada pengertian tersebut, melihat dari isi atau substansi dari masalah tersebut. Ya, jadi merujuknya ke pengertiannya dulu ya Bu ya. Kalau dia dihadapkan pada situasi benar dan benar tapi bertentangan, maka merupakan dilema etika. Tapi apabila situasinya dihadapkan pada kondisi yang benar lawan salah, sudah pasti rujukan moral. Begitu ya Bu ya. Lalu dilihat dari substansinya juga. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Dari sekian banyak permasalahan yang mulia ya, kita
kita pasti menghadapi situasi di mana di situ ada pengambilan keputusan antara nilai benar dan benar. Ini sangat sulit sekali. Ya. Di sini kita dituntut atau berusaha untuk bersikap seobjektif mungkin, gitu ya. Kemudian kita bersikap bijaksana dan butuh ketelitian, kehati-hatian untuk bisa mengambil keputusan atau mengambil jalan keluar solusi yang terbaik atas situasi yang kita ya. Karena jangan sampai keputusan yang kita buat nanti bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Iya, baik. Nah, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa? Kalau langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah mungkin sama ya dengan Buya dan teman-teman yang lain. Di saat kita sebelum mengambil keputusan tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Iya. Ya, yang pertama adalah mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang kedua, memastikan atau mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian menggali informasi atau fakta, karena ini penting ya Bu ya, sebagai bahan atau bekal kita untuk memutuskan suatu keputusan atau penyelesaian. Kemudian berikutnya adalah menguji nilai-nilai yang ada dalam situasi tersebut, apakah benar dan benar atau ada nilai yang benar dan salah. Kemudian kita mengacu pada opsi dilema, ya. Kemudian kita menggunakan prinsip resolusi. Lalu setelah itu kita mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, kita juga perlu melakukan refleksi atau evaluasi dari keputusan yang sudah kita buat. Jadi langkah-langkahnya itu lumayan ya Bu ya, untuk kita bisa mencapai suatu keputusan yang terbaik, kita harus melewati langkah demi langkah seperti itu ya Bu. Dan ternyata tidak hanya selesai sampai pengambilan keputusan saja, tapi kemudian harus direfleksikan kembali seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, baik, selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hampir sama dengan yang sebelumnya ya Bu ya. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, kadang-kala kita dihadapkan dilema etika yang harus cepat mengambil keputusan. Tentunya di situ dibutuhkan hal-hal yang efektif yang harus kita lakukan. Mengacu pada langkah pertama sampai langkah pengujian nilai-nilai antara lawan benar. Seperti yang saya alami sendiri saat itu di sekolah kita, ada situasi perundungan ya, kasus perundungan yang dialami oleh salah satu siswa kita. Dimulai dari adanya laporan atau aduan kepada saya. Dan di situ kita mengalami kesulitan karena si korban tidak mengenali pelakunya. Hari itu juga kita melakukan penelusuran berdasarkan informasi dari siswa yang sebagai korban. Dan di situ merujuk kepada kakak kelas, karena si korban yang kelas 4, akhirnya kita melakukan penelusuran kelas 5 dan 6. Nah, setelah melakukan penelusuran tersebut, kita melakukan pengujian lagi ya. Akhirnya menemukan pada satu kelompok kelas yang memang anak-anak tersebut mengakui pada saat kejadian dia ada di lokasi. Nah, setelah itu tapi jangan sampai apa yang kita lakukan ini bertentangan dengan nilai kebajikan yang ada. Baik Ibu. Wah, ternyata kasus perundungan ini memang masih sering terjadi ya Bu ya. Iya, masih. Dan untuk menangani dan mengambil keputusan dalam kasus tersebut harus benar-benar kita mempertimbangkan dari segala sisi
terutama mungkin dari segi psikologisnya anak. Betul, Ya. ya. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya, hal apa saja selama ini menjadi tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pasti banyak Bu ya. Ya, apalagi untuk mengambil sebuah keputusan, jangan sampai kita salah gitu ya dalam mengambil keputusan atau memberikan penyelesaian. Kadangkala kita dihadapkan pada adanya prinsip dan prinsip etika. Nah, disinilah kita dituntut untuk lebih bijaksana ya, untuk lebih inovasi, lebih dewasa, supaya bisa menjadikan teladan. Mungkin tantangannya itu. Jadi ada prinsip-prinsip yang saling bersinggungan. Ya. Nah kemudian Bu, selama ini apakah Ibu memiliki tata krama atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan, ataukah langsung menyelesaikannya di tempat Ibu? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut tata kala atau jadwal ya Bu ya, kadang sebuah permasalahan atau situasi itu datangnya tidak terduga. Kalau dibilang memiliki jadwal yang baku, mungkin tidak. Apalagi permasalahan di dunia etika. Tapi di saat kita mendapatkan laporan atau langsung dihadapkan pada dunia etika, saat itu juga kita langsung bertindak. Ya, kita langsung melakukan tindak lanjut. Nah, apabila permasalahan tersebut atau situasi tersebut tidak bisa langsung diselesaikan saat itu juga di tempat, baru kita melakukan atau membuat jadwal kapan bisa diselesaikan. Ya. Seperti pengalaman saya saat menyelesaikan masalah perlindungan anak tersebut, itu mengalami membutuhkan waktu biasa yang panjang karena si korban kan tidak mengenali si pelaku. Iya. Nah, setelah kita menemukan betul-betul itu pelakunya, baru saya melakukan jadwal, ya, membuat jadwal supaya antara korban, pelaku, kemudian orang tua korban, orang tua pelaku ini bisa bertemu semua dan disesuaikan juga dengan jam kerja saya yang tupoksinya memang sebagai guru. Jadi sifatnya lebih situasional ya Bu ya? Iya, situasional. Sesuaikan dengan Dan jangan situasi. sampai ya Bu ya, kita kalau menghadapi situasi atau permasalahan, memang kita segera untuk menyelesaikannya, jangan sampai berlarut-larut. Betul. Oke Bu, baik. Adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini tentu saja saya tidak bekerja sendiri ya Bu ya. Bagi kita bekerja dalam sebuah instansi, jadi saya melakukan kolaboratif dengan semua pihak yang ada di sekolah. Dan yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan kita, yaitu kepercayaan dari kepala sekolah yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah dilema etika yang ada di sekolah yang kebetulan memang harus saya ampu atau harus saya selesaikan. Selain itu, saya mengajak kerjasama rekan sejawat, ya. Rekan sejawat juga guru yang siswanya terlibat dalam permasalahan tersebut. Ya. Selain itu, saya juga mengajak teman-teman yang pemangku kepentingan seperti bagian kesiswaan, PTK, dan semua pihak yang ada di sekolah. Selain itu juga komite sekolah kuliah, ya, karena komite sekolah ini sebagai jembatan sekolah kepada orang tua murid, terutama orang tua murid yang putra-putranya terlibat dalam permasalahan. Penting sekali adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait ya. Ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir.
Baik, kuliah alhamdulillah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, kuliah. Pengalaman itu adalah guru yang baik. Selama saya mendapatkan kepercayaan dari kepala sekolah yang diwakil beliau dalam bidang kurikulum, banyak situasi atau permasalahan dilema etika yang saya hadapi. Disinilah saya mengingat ada sebuah ungkapan bijak dari seorang ahli, yaitu Portabe, yang mengungkapkan bahwa mengajari menghitung anak itu baik, namun memberikan pembelajaran atau nilai berharga atau utama itu adalah yang terbaik. Dan saya mengalami sendiri, ketika kita dihadapkan pada dilema etika, kita bertemu dengan nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, terutama dalam cinta kasih, toleransi, persatuan, dan penghargaan hidup. Namun disitulah ada pembelajaran untuk saya bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bijaksana, mengambil keputusan dengan cepat, ya. Disitulah saya harus percaya diri dan berani untuk mengambil keputusan. Jangan sampai bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Luar biasa sekali jawabannya Ibu. Terima kasih kuliah. Ya, jadi di sini saya belajar banyak dari Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ya. Ternyata Ibu sangat memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan universal. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas ilmunya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk saya. Saya juga ucapkan selamat. Semoga kegiatan kuliah berjalan dengan lancar sampai menjadi seorang guru penggerak berkata 6 di Kota Depok. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Baik, hari ini baik kabarnya. Ya, baik Pak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu yang Bapak berikan untuk kegiatan wawancara ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin nih Pak. Nah, di sini saya ingin banyak belajar ya dari pengalaman-pengalaman Bapak nih sebagai kepala sekolah di SMK PGRI 2 Depok, betul ya Pak ya? Betul. Ya, kira-kira nih Bapak sudah berapa lama Pak memimpin di sekolah tersebut? Satu periode berarti sekitar hampir 4 tahun. 4 tahun ya Pak, waktu yang cukup lama. Dan tentu saja banyak sekali nih kayaknya pengalaman-pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan yang bisa saya pelajari dari Bapak nih. Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak, tentunya banyak sekali keputusan yang telah Bapak ambil. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak pernah dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Bagaimana biasanya Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, apakah merupakan bujukan moral atau dilema etika, Pak? Siap, terima kasih. Yang pertama-tama ya yang sering dihadapin di SMK PGRI 2 Depok, salah satunya adalah masalah keterlambatan pada saat jam pertama atau masuk sekolah ya. Jam pertama biasanya itu alasannya itu banyak banget. Ada yang bensinnya habis, ada yang macet, banyak kempes dan macam sebagainya. Nah, yang di sini yang merupakan pengalamannya adalah pengalaman dilema etika. Salah satunya contoh adalah si A tersebut itu murid yang biasa gitu ya. Terus yang si B itu ternyata murid kesayangan saya. Itu kan aduh, nggak enak juga ya. Tetapi dalam hal ini saya tetap harus berbuat secara adil ya. Betul. Berbuat secara adil. Jadi
pada dasarnya tetap akhirnya semuanya dihukum secara sama ya, harus dihukum secara sama atau diberi peringatan yang secara sama. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan. Mungkin itu. Ya, berarti di sini kalau dilema etika itu ada hal yang saling bertentangan ya Pak ya, Betul misalkan sekali, betul benar lawan dengan benar begitu ya Pak ya. Jadi kita ada dilema mau menentukan keputusannya yang mana begitu ya Pak ya, Betul, sedangkan betul. sama-sama nilainya adalah benar. Mungkin seperti itu ya Betul, Pak ya. betul. Nah, kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana seperti tadi yang saya katakan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nih kira-kira bagaimana nih cara Bapak untuk menjalankan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya ya dan prosedurnya ya. Ya, Oke, langkah-langkah yang pertama ya, yang jelas. Yang pertama adalah dengarkan dan pahamin kasus atau kejadian pada saat itu juga gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mendengarkan dulu. Setelah mendengarkan kita memahami, oh kasusnya begini. Itu yang pertama ya. diidentifikasi ya Pak ya. Diidentifikasi. Terus yang kedua, siapa yang terlibat pada kejadian ini atau kasus ini. Jadi itu kita harus memeriksa kondisi sekitar kita. Ya, yang kedua. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan bukti. Ya, bukti tapi dalam hal konteks yang di sini adalah bukti yang otentik ya, dalam hal ini oh bukti yang benar begini, ini bukti yang salah ini gitu dan macam sebagainya. Terus yang keempat adalah menguji ya, menguji hasil dari pengumpulan bukti tersebut. Oh apakah ini benar dan macam sebagainya, sehingga kita bisa mengambil ya, langkah kelimanya adalah mengambil keputusan yang terbaik. Iya, setelah mengambil keputusan yang terbaik, langkah selanjutnya adalah merefleksikannya. Jadi dalam hal ini merefleksikannya itu apa? Menjelaskan, terus merefleksi diri kita sendiri. Oh iya, ternyata kalau apabila terjadi kasus hal yang semacam ini, kita bisa istilahnya menyimpan ya, istilahnya menyimpan dan lain sebagainya, supaya untuk apa? Untuk kejadian-kejadian berikutnya lagi kita udah nggak perlu lagi mengungkap kasus yang secara mendalam lagi dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi kurang lebih cara Bapak dalam pengambilan keputusan itu adalah dengan menerapkan langkah-langkah yang efektif begitu ya Pak ya. Mulai dari mengidentifikasi kasus, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian apa tadi Pak, pengumpulan informasi ya Pak ya. Pengumpulan informasi, terus menguji benar atau salahnya, baru ambil keputusan. Dan yang setelah paling itu terakhir, belum selesai sampai di situ ternyata ya Pak ya. Ya, harus ada refleksi dari apa yang telah keputusan apa yang telah diambil. Betul sekali ya Pak ya. Betul sekali. Nah, berarti dari langkah-langkah tersebut Pak, menurut Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tuh seperti apa Pak? Langkah yang paling efektif. Yang paling efektifnya. Sebenarnya semua itu kembali ke aturan ya, ke aturan. Jadi kalau yang paling efektif itu adalah ya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah, tetapi dalam konteks yang ini adalah tata tertib yang baik dan benar sesuai dengan kondisi atau lingkungan sekolah kita. Jadi contohnya kalau yang di kitanya alhamdulillah di kota ya, jadi masih tertibnya masih istilahnya masih yang bisa mengikuti aturan pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi kalau aturannya contohnya kita berada di daerah terpencil ya. Contohnya kalau di kitanya memakai sepatu itu wajib. Kalau di daerah terpencil apakah wajib menggunakan sepatu? Menjadi tidak wajib. Tidak wajib karena memang benar-benar kondisinya berbeda dan macam sebagainya. Jadi dalam hal ini sangat penting banget yang namanya tata tertib sekolah yang baik dan benar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Ya, baik, berarti kembali kepada tata tertib sekolah masing-masing sesuai dengan situasinya juga. Betul, begitu ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pun kita nggak bisa terlalu kaku berarti ya Pak ya, disesuaikan dengan kondisi ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini cukup lumayan berat, tetapi pada dasarnya satu, kita harus, yang pertama ya kalau saya adalah tantangannya itu harus ikhlas. Iya benar. Ini murid kesayangan saya kok saya hukum ya.
Padahal Iya. dianya ini begini, ini mungkin nggak 100% kesalahannya dia gitu ya. Tetapi ya tetap harus menegakkan tata tertib sekolah yang baik. Iya. Itu salah satu tantangan yang pertamanya ya. Yang kedua terus, yang tantangan keduanya itu yang lumayan cukup sulit adalah menjelaskannya dan merefleksikannya. Itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Jadi kita harus menjelaskan baik-baik, ini loh keputusan yang terbaik, supaya lingkungan yang di sekitar kita, contohnya murid, guru, dan macam sebagainya itu benar-benar memahami, oh iya ternyata ini memang hasil keputusan yang baik dalam menghadapi kasus tersebut. Nah itu yang paling penting. Jadi ada dua ya. Iya, Yang Pak. pertama harus menerima dengan ikhlas. Jelas itu ya, dulu. ikhlas ya, walaupun aduh ini mah murid kesayangan saya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah bisa menjelaskan dan merefleksikan dengan baik itu. Berarti di sini tuh ada nilai rasa kasihan, kasih sayang gitu ya Pak. Tapi selain itu juga kita harus tetap menerapkan keadilan bagi yang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Oke. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam penyelesaian permasalahan kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan selama ini? Oke, siap. Jadi kalau di sekolah kami itu ada dua macam ya. Yang pertama memang ada yang diselesaikan pada saat itu juga. Iya. Ya kan? Ada yang diselesaikan pada saat itu juga. Jadi contohnya kasus pas piket, pas kejadian di kelas dan macam sebagainya. Itu lebih bagus diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi ada juga yang istilahnya dijadwalkan. Dalam hal ini tuh istilahnya itu kita harus mengungkapkan sebuah contoh dan macam sebagainya kepada semua sivitas sekolah ya. Salah satu contohnya biasanya pas hari Jumat. Hari Jumat kan kita ada ceramah dan doa bersama. Nah di situ tuh kita bisa menyisipkan berbagai macam kepentingan yang bagus ya. Untuk salah satunya untuk menyampaikan contoh-contoh kasus dilema itu ya. Terus yang kedua adalah hari Sabtu pada saat apel bendera. Jadi ngasih motivasi, penjelasan yang bagus, bagaimana sih cara menjadi siswa yang baik dan macam sebagainya. Itu salah satu contohnya. Iya, baik. Jadi tidak selalu dijadwalkan ya Pak, tapi mungkin kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya spontanitas dan bisa diselesaikan saat itu, ya udah diselesaikan pada saat itu juga, begitu ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Siap. Banyak sih, banyak banget. Salah satu contohnya kalau yang membantu ya, yang membantu itu banyak diantara. Tapi intinya dasarnya itu seluruh sivitas SMK. Yang salah satu contohnya adalah guru, wali kelas, BP-nya, bahkan kesiswanya ataupun yaitu seluruh sivitas SMK. Seluruh sivitas SMK yang terkait dengan kasus tersebut ya Pak ya. Itu terus faktor yang sangat membantu adalah ya tadi yang saya ungkapkan di awal tadi adalah apa? Tata tertib sekolah yang baik dan benar. Yang harus ditegakkan. Betul sekali gitu ya. Iya, baik. Luar biasa Pak jawabannya. Terima kasih. Kemudian nih pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal hingga barusan ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini sebenarnya sih nggak terlalu panjang, tetapi memang penting ya, sangat penting banget. Pengalaman hidup itu sangat penting. Dan pengalaman hidup itu tidak ada sekolahnya ya. Ya betul. Dan kita itu harus menghadapi dalam kehidupan realnya. Jadi yang paling penting adalah pengalaman hidup itu adalah guru yang baik. Dan merupakan pengalaman hidup yang sangat baik bagi kita. Itu dia. Iya baik. Jadi dari kasus-kasus itu bisa kita jadikan pengalaman sebagai guru gitu ya Pak ya, bagi kita untuk menyelesaikan kasus-kasus berikutnya mungkin apabila kita menemui kasus dilema yang sama seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak, banyak sekali pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan dari Bapak pada bincang-bincang kita kali ini ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya Pak. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya ucapkan
Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.